Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita ada beberapa pembahasan nih ya. Dan pembahasan yang pertama ini sangat penting, Nu. Kenapa? Sangat penting banget, dan buat aku apa ya? Karena orang-orang selama ini beranggapan ketika ijab kabul, katanya itu kan kita nggak boleh salah lebih dari 3 kali. Ya kan, tahu kan? Harus diulang lagi nanti hari yang lain. Besok nggak bisa hari itu juga. Harus satu nafas. Satu nafas. Ya, itu sebenarnya ada dalilnya. Aku juga nggak tahu tuh. Ternyata katanya nggak ada. Yang benar. Serius, aku selama ini taunya juga harus satu nafas dan harus itu kalau 3 kali ngulang besok. Dan kadang-kadang bikin laki-laki jadi tegang justru kan. Nervous, bener. Nah makanya kita lihat nih pemirsa, bener nggak sih ada dalilnya dalam Islam? Langsung aja kita saksikan tayangannya berikut ini. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dian Wahyu Utami binti Haji Jabal Sohib dengan mas kawinnya tersebut tunai. Kesalahan-kesalahan dalam ijab kabul. Dalam sebuah kehidupan, pasti ingin memiliki akhir yang bahagia, baik itu dengan kesuksesan, memiliki banyak materi, ataupun dengan pernikahan. Berbicara mengenai kebahagiaan, sepasang dua insan yang tengah dilanda rasa cinta pasti ingin kebahagiaan mereka diikat dengan adanya cincin yang tersemat di jari manis. Ya, pernikahan memang merupakan sebuah momen yang sangat diidam-idamkan. Maka tak ayal bagi sebagian orang rela merogoh kocek yang sangat dalam demi berlangsungnya sebuah pernikahan mewah dan megah. Namun, apalah arti sebuah pernikahan mewah jika kita mengingkari janji suci yang telah terucap di kala ijab kabul berlangsung? Pemirsa, pasti Anda pernah merasakan betapa hikmat dan sakralnya ketika sebuah akad nikah tengah berlangsung. Mulai dari persiapan dari wali pengantin wanita, 2 orang saksi yang adil, mahar, dan ijab kabul. Ijab kabul itu sendiri ialah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Sebagai tanda bahwa orang tua mempelai wanita sudah ikhlas melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran dibayar tunai. Ya, kata-kata itulah yang akan diucapkan oleh sang mempelai pria, dan ketika ijab kabul berlangsung, suasana pun seketika berubah menjadi sakral dan sangat hikmat. Pemirsa, dengan suasana seperti itu terkadang membuat mempelai pria menjadi grogi ketika hendak mengucapkan ijab kabul. Dan rasa grogi inilah yang seringkali membuat kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ijab kabul. Tidak hanya itu, ada beberapa keyakinan yang berhubungan dengan kesalahan dalam pengucapan ijab kabul. Di antaranya ialah keyakinan harus mengucapkan ijab kabul dengan satu nafas. Saya terima nikahnya Dina Wahyu Isnaini binti Haji Joko Sugiharjo, nikah untuk diri saya Muammar Walisam Rizal Syukur bin Mirwan Samsunin Syukur dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 29 gram dibayar tunai. Ada banyak sekali orang yang percaya bahwa kalau mengucapkan ijab kabul harus dengan satu nafas. Jika tidak dengan satu nafas, maka itu dianggap tidak sah dan harus diulang. Tetapi menurut pandangan Islam, sebenarnya tidak ada keterangan dari dalil Al-Quran ataupun hadis mengenai ijab kabul harus satu nafas. Karena mengucapkan ijab kabul dengan satu nafas justru akan menyulitkan. Sedangkan Islam itu selalu memberikan kemudahan. Kemudian ada pula masyarakat yang mempercayai bahwa pengucapan ijab kabul pernikahan yang tidak lancar sehingga harus diulang berkali-kali. Biasanya merupakan pertanda mahligai rumah tangga yang dibangun akan berakhir dengan perceraian. Anggapan seperti ini sungguh mengerikan. Namun sebenarnya ini hanyalah kabar burung belaka. Karena keyakinan seperti ini dapat dibilang syirik. Seperti yang kita ketahui, kesialan itu hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena lafaz ijab kabul yang tidak lancar atau lainnya. Dan bukan karena lafaz ijab kabul yang tidak lancar atau lainnya. Lalu biasanya sebelum mengucapkan ijab kabul, mempelai pria diharuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaca istighfar. Namun sebenarnya dalam hal ini tidak ada anjuran untuk membaca syahadat ketika hendak akad, atau anjuran untuk istighfar sebelum melangsungkan akad nikah, atau membaca surat Al-Fatihah, karena sebenarnya semua itu sudah diwakili dengan khutbatul hajat atau khutbah nikah. Jadi mempelai pria tidak perlu bersyahadat atau istighfar.
Selain itu, kita juga seringkali menyandingkan mempelai pria dan wanita di hadapan penghulu ketika hendak mengucapkan ijab kabul. Tetapi sebenarnya dalam Islam keyakinan seperti ini kurang benar, karena ada baiknya calon pengantin wanita tidak ikut dalam akad nikah, dan ketika sang calon pengantin pria telah selesai dan sah dalam mengucapkan ijab kabul, barulah pengantin wanita itu keluar menemui suaminya. Mengapa diharuskan seperti itu? Karena umumnya majelis akad nikah dihadiri banyak kaum lelaki yang bukan mahramnya, termasuk pegawai KUA. Pernikahan pun dilangsungkan dengan wali si wanita. Dan Allah Ta'ala mengajarkan dalam firman yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka wanita yang bukan mahram, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Selain itu, bagi sebagian orang percaya apabila menyebut mahar merupakan syarat syah dalam ijab kabul. Tetapi menurut ensiklopedi fikih, para ulama sepakat bahwa menyebut mahar ketika akad bukanlah syarat sah nikah. Dan sebenarnya penyebutan mahar dalam akad nikah hanya dianjurkan saja karena akan menenangkan kedua belah pihak, terutama keluarga. Selanjutnya ialah mengucapkan ijab kabul via telepon. Mungkin hal ini masih terasa asing di telinga kita, namun di luar sana pasti ada saja yang percaya akan hal ini, sehingga melakukan ijab kabul via telepon. Dalam hal ini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi menjawab tidak boleh melakukan akad nikah melalui telepon, karena akad nikah haruslah terpenuhi padanya 4 hal, yaitu wali nikah, calon suami, dan 2 orang saksi. Keempat orang ini tidak mungkin bisa bertemu bila melalui telepon, dan tidak pula cukup dengan sekedar mengenal suara. Karena banyak kemungkinan yang terjadi, bisa jadi yang berbicara di telepon adalah orang yang bukan merupakan wali nikah. Atau bisa jadi yang melakukan kabul bukanlah si calon suami, atau saksi yang berbicara di sana ternyata bukan orang yang adil. Kemudian bisa jadi ada satu orang yang merubah suaranya ketika menjadi wali nikah dan ketika menjadi saksi. Selain itu pemirsa, ada pula kesalahan dalam keyakinan memperbolehkan mengucapkan ijab kabul di depan jenazah, baik itu jenazah orang tuanya atau jenazah orang yang disayanginya. Mungkin dalam hal ini salah satu motivasinya adalah mungkin mereka ingin agar sang ayah atau ibu yang sudah meninggal ikut menyaksikan pelaksanaan ijab kabul pernikahan putra atau putrinya. Namun sebenarnya alasan tersebut sulit diterima akal, logika, dan perasaan. Karena jika mereka bermaksud agar sang ayah atau ibu menjadi wali dalam pernikahan, hal ini tidak dibenarkan oleh syariat karena ia sudah meninggal. Secara logika, orang yang sudah meninggal tidak lagi berfungsi seluruh organ-organ tubuhnya, tangannya tidak lagi menyalami, matanya tidak dapat memandang lagi, dan jantungnya pun sudah tidak berdetak lagi. Sedangkan secara syariah, orang yang meninggal artinya rohnya sudah terlepas dari jasad, dan itu artinya ia sama sekali tidak mampu lagi melakukan perbuatan apapun, apalagi perbuatan hukum. Dan yang terakhir ialah keyakinan disunahkannya ceramah pernikahan. Tetapi menurut pandangan Islam, adanya ceramah dalam pernikahan boleh saja, namun bukan sunnah. Karena jika kita melihat riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, hal tersebut tidak dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya. Pemirsa, terkadang beberapa keyakinan yang ada dalam pernikahan bukanlah sunnah dari Rasulullah SAW, atau tidak benar jika kita lakukan. Seperti mengucapkan ijab kabul dengan satu nafas, itu merupakan hal yang tidak benar. Karena itu dapat menyulitkan sang mempelai pria, tapi padahal Islam justru agama yang memudahkan. Maka dari itu dengan adanya penjelasan ini semoga kita sadar dan mengetahui mana yang benar dan mana keyakinan yang salah. Karena jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang dianggap salah. Amin ya rabbal alamin. Terima nikahnya Rizka Ayu Puspita binti Haji Budi Anwar untuk saya Audi Aule Krisnandika bin Sutarto Dwi Puspito dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. All I have, all I need is the Aduh pemirsa, ini bener-bener ya, aku ngerasain kali ini berharap banyak banget pemirsa yang nonton. Karena biasanya ini emang udah budaya yang sudah melekat banget ke kita semua, bahwa aku emang selama ini selalu bingung kok kalau ngomong ngucapin ijab kabul harus satu nafas. Kalau salah sampai 3 kali harus ngulang besoknya, ya nggak sih? Dan tadi ada juga yang anggapan bahwa ketika ijab kabulnya itu tidak lancar, itu berarti mengartikan bahwa pernikahannya juga tidak akan lancar dan akan bercerai. Nah ini salah satu hal yang harus kita hindari. Karena apa? Ini unsur kesyirikannya begitu tinggi sekali. Dan kita tidak boleh seperti itu. Karena syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar.
Ya benar banget, lagi-lagi pemirsa saya tekankan kita harus mulai bisa nih membedakan yang mana budaya, yang mana syariat. Nah, tadi udah dijelaskan kalau syariatnya itu nggak ada. Jadi boleh ngucapin ijab kabul tidak hanya dengan satu nafas, itu boleh. Dan kalau salahnya sampai 3 kali masih boleh diulang saat itu juga. Jadi buat yang belum menikah sekarang bisa agak tenang dikit, karena itu biasanya bikin pada tegang nggak sih? Benar sekali. Dan ini memang pentingnya kita belajar ya, kita menggali ilmu. Jadi kita tahu ya, semakin tahu. Benar banget. Nah pemirsa, untuk pembahasan selanjutnya nih, fenomena yang agak mengerikan banget, kita akan bahas tentang fenomena bunuh diri. Fenomena bunuh diri? Harakiri. Kalau nggak salah, di Jepang namanya kalau nggak salah. Harakiri bukannya orang samurai yang bunuh diri sendiri gitu? Bukan? Iya. Tapi kan bunuh diri juga. Oke, apa itu pemirsa? Nanti kita akan bahas tentang fenomena bunuh diri. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.